hormati Ibu Kepala TK Sari Mawar dan staf guru yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, salah satunya yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di Istiqomah ini dengan tidak ada suatu apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu guru yang kami hormati, perkenalkan nama saya Hartono, yaitu calon guru penggerak angkatan 8 SD Pondok Raya 1 Kabupaten Batang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari rangkaian calon guru penggerak yang sudah berjalan sekarang sudah 2 bulan, yaitu sudah 1 modul selesai, ini menginjak modul kedua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelumnya kita akan memperkenalkan yaitu Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak IGD Kertayasa, yaitu dari Bali, Pak Hartono, yaitu CGP, terus Pak pengajar prakteknya yaitu Pak Edi Harsono. Lanjut, latar belakang membuat aksi nyata ini adalah hal yang mendasari saya dalam buat aksi nyata adalah ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan aksi nyata, yaitu yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas. Terus yang selanjutnya, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atas kesadaran diri. Baik, akan saya sampaikan, pastinya Bapak Ibu guru sering mendengar disiplin. Ya, disiplin itu adalah kalau kita yang sering dengar sekarang, sebelum saya mempelajari di CGP ini, disiplin adalah mentaati peraturan atau tepat waktu atau sesuai yang diharapkan seperti itu. Tapi di sini akan saya menyampaikan bahwa disiplin yaitu dari diri sendiri, budaya positif. Disiplin selama ini kita sudah mengenalnya, anak-anak ataupun kita sebagai guru itu merasa dikekang oleh peraturan. Ya, peraturan itu sifatnya mengikat. Terus yang akan sampaikan di sini nanti urutan saja dari yaitu pertama konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama langsung saya sampaikan biar waktunya sampai, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi saat ini sedang digembar-gemborkan ya mengenai profil pelajar Pancasila ya. Mulai dari kurikulum Merdeka kemarin, tahun kemarin kita sudah sering diperlihatkan ya di televisi, di media, bahkan di PFM. Terus kita sosialisikan profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu ada
6 elemen ya atau dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi harapannya pemerintah memberikan ataupun menggalakkan profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama, kita itu harus diharapkan siswa beriman dan bertakwa. Karena kalau kita sudah beriman dan bertakwa, itu nanti apa-apa yang selanjutnya kewajiban sebagai insan manusia atau siswa itu akan lebih mudah bisa dijalankan. Dan berakhlak mulia adalah berkepribadian yang baik, mulia. Selanjutnya yang kedua adalah berkebinekaan global, yaitu kalau di Indonesia ini kan banyak suku-suku, suku-suku bangsa-bangsa, ini mengacu kepada untuk menghormati sesama, menghormati budaya orang lain, siswa lain, ataupun masyarakat. Kita itu diharapkan menjadi orang yang berkebinekaan global. Global itu menyeluruh, luas. Jadi mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, lingkungan di sekitarnya masyarakat sampai seluruh Indonesia, kita diharapkan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah bergotong royong. Gotong royong itu juga artinya luas, bukan hanya gotong royong di membersihkan kelas atau membersihkan sekolah tapi sampai ke gotong royong memenuhi apa-apa yang dibutuhkan. Diharapkan seperti itu, tentang ilmu pengetahuan, tentang mungkin membantu yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif diharapkan siswa itu akan kreatif, mulai dari pembelajaran yang praktek. Kemarin kalau di kita prakarsa perubahannya adalah membuat kantin kejujuran, sudah berjalan toko kejujuran, itu sudah merupakan tujuan dari profil pelajar Pancasila, yaitu kebiasaan yang membuat anak kreatif. Dari situ kita bisa berwirausaha, bisa berhitung, bisa menjaga kebersihan dan sebagainya. Kreatif adalah selalu menciptakan hal-hal yang baru yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Terus bernalar kritis. Bernalar kritis adalah berpikiran maju, kritis. Selalu ide-idenya itu ingin maju, tidak selalu ketinggalan ataupun hanya menonton, menerima apa yang kita sudah dapatkan, tapi selalu ingin belajar, bernalar kritis, menjadi orang yang berpikiran kritis, selalu cerdas. Selanjutnya mandiri, mandiri itu anak diharapkan dari kegiatan-kegiatan nanti di pembelajaran sekolah bisa mandiri, bisa mencukupi diri sendiri, bisa melaksanakan kegiatan sendiri tanpa bantuan ataupun pertolongan, selalu mengharap pertolongan orang lain. Pembelajaran paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap pembelajaran perkembangannya. Menunjukkan profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang berat pada pelajaran itu karena kita mengadakan pembelajaran sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan murid. Kadang murid yang satu dengan yang lain beda pemikiran, beda keinginan, beda minat, beda budaya, beda kemauan, Nah, ini nanti diharapkan bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu langkah-langkahnya kita
eh, mengadakan tes awal, ya anak-anak itu kemampuannya sebagaimana. Kalau kita beri tugas seperti ini mampu dia. Kalau kita klasikal memberi tugas yang sama, itu adalah pembelajaran yang lalu, yang sekarang ini sedang digalakkan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh di kelas kita itu ada di sekolah ya. Ada contoh di sekarang kelas 4 yang ada kurang lancar bicaranya ataupun pendengarannya, itu nanti pembelajarannya dibedakan, diberi tugas yang beda. Semuanya seperti apa? Ya seperti itu. Langkah-langkahnya membuat kelompok-kelompok kecil. Satu kelas itu bisa beberapa kelompok. Ini tugasnya kemampuannya sekian, ya sekian. Kemampuan ini yang sudah tingkat kadang beda-beda ya. Jadi ada pepatah, apakah satu ukuran itu bisa untuk semua? Kan nggak bisa ya. Jadi satu kelas ini pemikirannya ataupun kemampuannya beda-beda. Kita memberikan pembelajaran itu sesuai kemampuan. Contoh yang satunya sudah pandai berhitung dengan abstrak, istilahnya bayangan kok sudah tahu. Kita pacu dengan soal-soal yang sudah seperti itu. Ada yang satu kelas itu kalau tidak secara konkret atau realitas atau benda-benda alat peraga tidak bisa. Yuk kita harus membelajaran seperti itu. Itu tujuannya pemerintah biar tidak membeda-bedakan ya, biar sejalan, bisa mampu, bisa belajar, akhirnya anak itu senang ya. Contoh yang sudah lalu-lalu saya mengajar di kelas 2 itu ada yang pandai, ada yang dalam, ini pemikiran yang lalu ya. Ono sing rapati begitu menengah lagi. Pak aku ngopo? Wis dadian mau ki, nanti yang lain. Nah, itu dari pengalaman seperti itu saya pun dulu kerepotan iki nek kok enggak kepriye ya. Yang lain sudah selesai, yang lain masih belum selesai. Lanjut ya. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, disiplin tadi di awal sudah disampaikan ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Kalau selama ini kan peraturan ini untuk kelas ya, peraturan itu dibuatkan oleh sekolah atau guru. Datang tepat waktu, memakai pakaian seragam, tidak boleh harus menjaga kebersihan. Nah, itu sebetulnya bagus. Tapi prosesnya untuk menciptakan suatu peraturan itu sekarang dinamakan dengan kesepakatan kelas, akhirnya menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Biar anak-anak atau siswa murid itu sadar bahwa apa yang ditulis atau apa yang diinginkan itu menjadi kesepakatan bersama dan harus dijalankan. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku laku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dari diri sendiri, tidak dari orang lain atau guru. Biasanya anak itu tepat datang, tepat aku biar tidak dimarahi guru, mengerjakan PR biar tidak dimarahi guru, terus belajar giat biar tidak dimarahi guru, biar tidak dimarahi orang tua. Ya, ini dari pembelajaran modul ini ya, yang diciptakan ya, ataupun diciptakan oleh dari luar negeri ya, Dian Goshen namanya. Ini disiplin positif. Disiplin positif itu yang kita galakkan biar dari dalam diri sendiri, intrinsik. Jika tidak ada bapak guru, tidak ada orang lain, tidak ada
Orang tua bisa sudah mengerjakan sendiri, tidak harus dioprak-oprak, tidak harus dipacu, itu seperti itu. Karena tadi yang sudah kita di profil pelajar Pancasila, kalau sudah beriman, bertakwa, itu akan mudah akan menjalankan kegiatan yang lain, termasuk disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu tidak merasa diancam, tidak merasa dipaksa, ya. Karena jika merasa dipaksa itu orang Pak Guru, saya akan melanggar. Biasanya orang-orang yang sering melanggar itu biasanya nanti akan disampaikan di belakang ada kebutuhan dasar manusia di rumah atau pada dirinya itu belum tercukupi, sehingga dia akan mencari apa yang dia inginkan. Oke, nanti kita ke situ. Yang ketiga tadi itu kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi sebagai insan manusia biasa, ya, itu pasti ya, ada itu di sini beberapa ya, kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Harus itu berarti kalau tidak akan jomplang. Yang satu bertahan hidup, ya. Bertahan hidup itu pastinya ya makan, minum, istirahat, olahraga, mendapatkan layanan kesehatan dan lain sebagainya, ya, bertahan hidup. Tentunya itu manusia ya, kalau tidak ada kebutuhan hidup, bertahan hidup tidak dipenuhi ya, yang sering kita lihat ya, ada kriminal, ada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu perlu ya diberi kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang yang bagaimana? Kalau di keluarga yo di cara bahasa sehari-harinya yo diwongke, ya, dianggap atau diterima, dirangkul ya oleh keluarga tersebut. Kalau anak dia mulai dari orang tua, kalau salah satunya tidak diberikan kasih sayang, dia akan cepat mesti. Betul ya? Nah, seperti itu. Kalau anak tidak diberi kasih sayang, kebutuhannya cukup pun, materialnya cukup, yo biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak pas dalam keluarga itu atau di lingkungan. Terus rasa diterima, ya. Nah, anak perlu dicuekin, tidak diberi kelonggaran, tidak istilahnya tidak di ramah atau bagaimana, kita teko di rumah kok cuek. Kita mencuekin anak itu nanti akan berdampaknya anak tersebut akan mencari kasih sayang dan rasa diterima itu di luar. Makanya ya, yang selama ini mungkin saya atau panjenengan belum sepenuhnya, mulai dari sekarang. Yang selanjutnya adalah penguasaan, ya. Jadi anak-anak itu kita pun di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat atau di rumah kita itu butuh yang namanya penguasaan. Dalam arti penguasaan di sini bukan menguasai yang tidak dimiliki kita, ya. Kita menguasai keinginan ataupun menguasai kalau orang itu di alam bahasanya ini, kita itu butuh seperti itu, penguasaan sebagai manusia. Dalam diri kita itu ada rasa seperti itu, biar seorang manusia itu merasa dimiliki oleh orang tersebut atau keluarga, merasa diwongke seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya, kita itu tidak terkekang selama di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Terkekang itu tidak baik, ya.
seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesenangan, ya. Jadi kita itu perlu memang kesenangan. Yang kita senang itu apa? Contoh dalam kehidupan ya perlu refreshing seminggu sekali atau 1 bulan sekali, ada rasa jauh-jauh di sekitar kita. Ya, bahagia itu katanya enggak usah mahal-mahal, ya. Bisa diciptakan, ya. Itu kesenangan, ya. Tidak, kalau di sekolah TK contoh, kalau TK atau SD, ya, anak-anak itu diberi kesenangan, ya. Biar senang, merasa senang. Kalau di rumah tidak senang, di sekolah tidak senang, akhirnya ya bocah sedih, malas ya, frustasi. Akhirnya nanti dampaknya psikologisnya ke sampai dewasanya kurang baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke. Contoh tadi ini nyambung ke disiplin positif atau disiplin diri sendiri, ya. Yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut, ya, karena takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Motivasinya itu mudah disengani Pak Guru, Bu Guru, tidak dukung, tidak nilainya tidak bagus, mudah dikatakan anak bandel, nakal. Nah, itu belum dari dorongan diri. Memang susah untuk menyampaikan disiplin diri sendiri, budaya positif dari dalam diri sendiri. Tapi dengan contoh ataupun cara bahasa Jawa ini tulodo, contoh yang kita terapkan sehari-hari, kita bersama-sama nyembuyung disiplin diri, mulai dari datang sesuai jadwal, mengajar sesuai jadwalnya, dan lain-lain, atau perilaku-perilaku di sekolah itu akan menjadikan anak nanti akan menilai dari Pak Guru, Bu Guru, nanti akan dewasa akan selalu teringat seperti itu. Maka dari itu saya pun belum bisa, ya, tapi kita bersama-sama dengan niat, ya, niat ikhlas, disiplin diri, insya Allah bisa diterapkan seperti itu. Lanjut, mendapatkan imbalan. Ya, perilaku manusia itu biasanya motivasinya akan mendapatkan imbalan. Ini yang disampaikan oleh Diagoson seperti itu, ya. Murid melakukan disiplin karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Imbalannya seperti apa? Yo, paling seperti kalau di kita ya di alam, kalau di rumah ya mungkin diupai, ya. Kalau di sekolah ya dapat nilai yang baik, bagus. Itu berarti masih dari luar, ya, masih dari mendapatkan imbalan. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari yang kita harapkan. Walaupun susah, ya, demi tahap. Kalau kita akan berusaha dan memberikan contoh, akan menjadikan anak itu meniru kita itu ditiru anak. Saya pun dulu saat sekolah, ya, mempunyai guru yang idola, si Pak Guru A. Ini Pak Guru B ini seperti ini, Pak Guru C seperti ini. Teringat sampai tua, ya, sampai sekarang ini. Jadi kita saat ini berusaha pengalaman pribadi kita terapkan di anak, biar kita itu menjadi idola anak-anak.
Karena walaupun diam, anak-anak itu akan merekam apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya. Itu akan mereka terngiang-ngiang. Pak Guru A senengnya nyanyi, Pak Guru A senengnya gambar, apik-apik, Pak Guru B nari-nari, Pak Guru C kayak cok jengan seperti itu ya. Kita harus memberikan, harus apa ya, dieling-eling, aku ini guru, aku ini dicontoh oleh anak-anak. Saya pun dulu punya guru yang waktu di SMP, kalau di SD bagus-bagus semua. Di SMP itu saya dulu punya guru yang galak, yang selalu teringat. Maaf ini, dulu itu saya sering, karena saya mungkin tidak pintar loh, dulu saya itu kata di apa ya, dicemooh, DC, bahasa hina. Itu enggak, secara psikologisnya nanti akan kelingan terus. Anak itu kan malu banget ya di depan anak-anak. Kok dihina, itu akan terbawa sampai orang itu, bahkan gurunya itu meninggal. Itu akan teringat. Maka saya ini menyampaikan ini untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu, ciptakan suasana yang nyaman, ramah di sekolah. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini selama ini saya ya terutama bahwa disiplin itu anut peraturan, sesuai tata tertib, itu namanya itu kan akan mendapatkan penghargaan, ya. Itu namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Berarti disiplin yang seperti itu disiplin yang tidak diharapkan sebetulnya. Oke, kita bahas satu-satu. Disiplin itu kalau tidak dijalankan kan akan mendapatkan hukuman, ya. Hukuman, ya betul. Lari, contoh bahwa datang terlambat, akan hormat bendera sampai 10 menit. Ya itu anak itu akan benci pada bendera akhirnya. Saya itu dulu pernah ya sekolah buka sepatu putih sampai di sekolah hormat bendera di lapangan di sekolah tidak datang itu akan ikutan terus, malu di depan sekolah anak-anak teman-teman seperti itu akan menyakitkan ya sebetulnya seperti itu. Terus kalau kita dapat hukuman tidak nyaman pastinya ya, dihukum di depan orang banyak, dipermalukan, itu akan tidak nyaman. Akhirnya jengkel, kapan bisa balas seperti itu, okay? Tapi sebelum kita saya melajari di pembelajaran ini, kadang tidak melakukan seperti itu, ya menghukum, karena tidak tahu. Nah makanya ini kita belajar bersama menyampaikan. Jadi menghukum anak itu akan trauma, anak tersebut akan kimutan terus. Nah nanti kita akan sampai di penghujung nanti yang namanya segitiga restitusi. Terus selanjutnya yang ketiga adalah murid takut. Ya kalau dihukum, coba anak kamu tidak membuat PR berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai, atau kamu berdiri di sini membuat atau mengerjakan tugas sampai selesainya. Nah itu suara pisau kalau ngerjakan berdek mesti. Nah anak-anak yang seperti itu pastinya yang melanggar disiplin itu pastinya ada alasannya. Di rumahnya itu pasti ada alasannya secara keberadaan. Mungkin itu anak tersebut mempunyai masalah di keluarga, mungkin karena kemampuannya belum bisa. Nah kita sebagai guru aja dipodo. Si A kayak pinter, si kayak B rada sedikit, tapi jangan disamakan, ya. Contoh buaya dengan kera itu kemampuannya beda. Buaya kalau naik gunung kan nggak bisa seperti itu. Kera kalau melangi ya juga sulit.
Nah, seperti itu nanti kita akan pelajari di belakang, akan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya memaksa, ya. Hukuman itu memaksa. Jadi hukuman itu belum orang belum yang kudu harus dijalankan. Tidak boleh melanggar peraturan terus melanggar peraturan harus dijalankan. Itu akan memaksa. Dia harus dipaksa itu belum. Kalau dia kan merasa jengkel dan dendam, ya itu sudah kita menjadi doakan yang terbaik anak itu seperti itu, ya. Terus murid menyembunyikan. Maksudnya apa? Maksudnya murid itu diam-diam akan kadang kalau tidak disiplin secara positif diri sendiri, diam-diam akan melanggar, ya. Karena biar tidak konangan dia sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, selanjutnya konsep disiplin gagal yang selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan itu yang dimaksud di sini bukan penghargaan lomba, ya. Kalau di penghargaan lomba ya ada hadiahnya, ya. Kalau di sini itu kehidupan sehari-hari. Penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya apa? Maksudnya bocah itu anak kalau sudah diberi, contohnya diberi penghargaan, itu secara ilmu yang dipelajari di modul ini dia tidak sudah puas, aku oleh penghargaan berarti aku sudah top ini, ya. Dia tidak akan memacu keinginan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Penghargaan di sini contoh bisa paling bocor beberapa kalimat sampai top luar biasa. Itu akan tidak efektif untuk kedepannya. Okay. Yang selanjutnya merusak hubungan. Ya, dimaksud di dalam sekolah ataupun di kelas ataupun di perusahaan. Kalau si A mendapatkan penghargaan, diberikan penghargaan apa, atau di malam-malam musim berlebihan, okay. Kalau hanya sudah jebol ini ya tidak apa-apa. Ini akan merusak hubungan siapa? Hubungan antar teman. Kayak sih di malam kayak terus. Aku kan di mata Pak Guru itu orang tahu napi mesti elek terus, ya itu, okay. Merusak hubungan dia antara si A dan si B sebagai murid, yang satu diperlakukan diberi penghargaan terus, sing satunya tidak, itu akan merusak hubungan iri, ya, menjadi orang seneng lah seperti itu dengan temannya itu, si malam itu terus, yang diberi penghargaan hanya itu saja. Mematikan yang selanjutnya ketika mematikan kreativitas ini dari yang dipelajari di modul ini adalah mematikan kreativitas di sini. Terus mentok kalau di malam waktu belajar di malam, akhirnya dia akan berhenti di situ saja, tidak berkreativitas sing secara terus menerus seperti itu. Oke. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah ini yang kita selama ini jalankan, ya. Itu paradigma lama, ya, ada ranking di sekolah itu ada ranking 1 sampai ranking 40 kalau sesuanya 40. Nah itu nanti akan sebetulnya itu kalau di paradigma sekarang itu tidak dianjurkan atau tidak diterapkan, ya. Jadi satu kelas itu kemampuannya beda-beda. Ada yang pintar nyanyi, kok kon gambar, ya tidak bisa, sulit. Nah kita kembangkan yang nyanyi. Lah Pak Guru ini orang nyanyi, ya kita mau fasilitasi, minta dengan guru lain atau teman guru atau pelatih kita tinggalkan nyanyi. Yang satunya olahraga pandai, pengetahuannya kurang, kok kon mikir matematika, ya sulit. Kita kembangkan yang di
olahraga dan lain sebagainya, termasuk yang pandai mungkin seni, kokon mempelajari tentang ilmu eksak atau ilmu pengetahuan, kadang juga sulit. Seperti itulah tugasnya kita itu mengembangkan, melayani bakat-bakat dari anak-anak yang seperti itu dengan cara kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan guru lain, minta tolong kepada guru lain, Pak Tutur, ini anak saya ada yang pintar pandai gambar, tolong dibina. Terus ini Bu Nanda, anak saya ini pandai menari, tolong dikembangkan. Ini Pak Wal, anak saya ini pandai matematika dan pengetahuan umum, tolong dibina. Pak Sandi, ini anak saya kok pandai olahraga, tolong dibina. Pak Iqbal, ini anak saya pandai bidang agama, pandai ceramah, pandai qiraah, tolong dilanjutkan. Boleh, sini anak saya kok pandai hubungan dengan masyarakat, dia cekapa, tolong dibina, difasilitasi, berkolaborasi dengan guru lain. Kalau tidak bisa, memang guru di SD itu kan harus bisa, katanya ya harus bisa ini itu ya, pelajaran semuanya, bisa nyanyi, bisa menari, bisa seni musik, seni suara. Tapi kalau kita merasa kurang, ya kita berkolaborasi, ya di sini akan mengefektifkan jadi perkembangan anak. Tadi ranking itu, sistem ranking mulai dari tahun 2013 memang sudah ada diterapkan ya. Karena tadi yang saya sampaikan di depan tadi bahwa satu kelas itu beda, anak itu unik, punya karakteristik masing-masing. Maka dari itu pembelajaran yang sekarang kita digebar-gebarkan berdiferensiasi, kita akan mengadakan cek tes awal kemampuannya seperti apa, ya. Diagnostik namanya, seperti itu. Terus selanjutnya merampas hak, menghargai dirinya, ya. Jadi kalau penghargaan itu berarti tidak merata, atau padahal anak-anak itu tadi punya keunikan masing-masing, ya. Tapi hanya itu saja, Pak Guru itu melihatnya hanya kemampuan pengetahuan saja, tidak melihat kemampuan yang anak yang lain, ya, dari sudut pandang seperti apa. Contoh angka 9 dengan angka 6 itu kalau dilihat dari sini seperti itu ya angka 9. Tapi nanti kalau dilihat dari sudut pandang lain, oh ini 6 bukan 9. Itu sama-sama benar. Juga anak, ini anak pintar. Nah, pintar itu dari sudut mana? Sudut pengetahuannya, atau sudut keterampilannya, atau sudut yang lain, seperti itu. Maka di kurikulum yang lalu pun sudah bagus, ya, ada pengetahuan, keterampilan, sosial, dan religius. Nah, sekarang disempurnakan dengan kurikulum merdeka ini, kita diharapkan untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lanjut. Ya, ini tadi hubungannya dengan disiplin, ya. Disiplin itu kita kalau melanggar disiplin kan nanti ada hukuman. Nah, tadi hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu mendeklah daripada hukuman, ya lumayan. Itu konsekuensinya apa? Contoh, ada anak yang menumpahkan minum, biasa ini sering, kalau di kelas rendah ini sering di kelas, dan minum tumpah. Nah, kalau tadi dari sudut pandang hukum, ini bocah nanti disengeni, kamu minum di dalam kelas, jadi menjadi kotor, basah, nah itu hukuman. Kalau konsekuensi itu harus, ya kamu sudah menumpahkan air minum di kelas, kamu harus bagaimana, seperti itu. Konsekuensinya, tindak lanjutnya kamu bagaimana?
dibersihkan Pak, ya bagus dibersihkan. Itu ya konsekuensi, yaitu hanya penguatan jangka pendek, hanya pada waktu kejadian. Contoh menumpahkan air atau membuang sampah di sembarangan, buang sampah. Itu Pak udah ke tempat sampah, tapi saya nggak melihat tempat sampahnya, jadi yang mindset gitu. Ya konsekuensinya apa? Ya diambil itu masih konsekuensi, tidak dapat hukuman. Yang kedua perlu monitoring, perlu diawasi. Kalau konsekuensi itu masih diawasi, nah orang diawasi singkleno. Ya, makanya di sekolah kita masih ada beberapa sampah yang berserakan atau kotor, karena itu anak tersebut masih hanya tadi kalau kita hukum atau konsekuensi kita memberi apa dia sesuai konsekuensinya, karena konangan dia akan mengambil sampah membersihkan, orang konangan ya tidak ahli kotor. Stimulus dan respon. Stimulus dan respon itu kalau kita melihat dan wah kamu bagus ya, dari sekarang sudah bersih-bersih, ini top sampean, lanjutkan ya terus. Nah itu kena weruh kurang kita melihat dan dialog, dia akan mengerjakan sesuatu yang menurut dia yang ingin dialog terus. Ya, stimulus dan respon dari guru, dorongan dari guru atau stimulusnya dari pemerintah ya memberikan sesuatu dan maju seperti ya. Tapi ini stimulus dan respon di sini memberikan yang hanya mendialog toh, seneng deh apa, menyenangkan hati dunia. Kalau tidak ya wes orang melakukan sesuatu yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Okay? Hanya menghormati peraturan toh. Peraturannya hormati, aku tidak sengeni Pak Guru, mudah dikena hukuman, mudah kena memberikan konsekuensi, itu hanya menghormati saja. Terus selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi. Dia tidak secara sadar diri untuk diri sendiri disiplin, tapi tidak sampai berpikiran oh iya ini saya harus berbuat seperti ini. Itu kan untuk diri saya sendiri, untuk menghormati orang lain, untuk menghormati lingkungan, untuk kedepannya, masa depannya seperti itu. Okay? Lanjut, nah yang ini yang paling kita harapkan ya dari modul pembelajaran ini, namanya restitusi. Restitusi ini selain kita tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan, tidak secara konsekuensi, tapi kita memberikan dorongan untuk lebih mencari solusi sendiri. Nanti ada di slide selanjutnya yang mempelajari tentang restitusi, yaitu yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Contoh, guru melihat anak yang sering tidak masuk, kasusnya kan mesti contoh pirang-pirang tidak masuk, terus dipanggil. Contoh saja, Adi kesini, kamu beberapa hari ini kok tidak masuk, kenapa? Pastinya ada alasannya Pak, saya selalu kesiangan. Okay, selalu kesiangan. Nah, kalau kesiangan itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Pak, melanggar keyakinan kelasnya apa? Kalau kesiangan tidak masuk secara tepat waktu, itu disiplin Pak. Oke, kita itu namanya memvalidasi keyakinan. Okay. Oh, bahwa kesiangan itu pasti ada alasan. Okay. Ada alasan. Selanjutnya, percakapan yang selanjutnya ini seharusnya guru seperti itu, diharapkan seperti itu. Baik, kita sebagai manusia, saya pun sebagai guru
pasti ada kesalahan, pernah salah. Tapi yang baik itu bagaimana cara kita memperbaikinya dan tidak akan mengulangi lagi ya. Nah itu akan mendorong bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus selanjutnya yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah ini restitusi itu tujuannya fokus pemecahan. Kalau anak tersebut sudah dibiasakan memecahkan masalah sendiri, pastinya anak-anak itu pasti ada masalah, mesti dibiasakan, dipacu, dipancing kalau bahasa ini untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita akan memberikan anak tersebut suatu saat dewasa akan mudah mencapai atau memecahkan masalah. Nah, bocahnya di alam apa jenenge tidak pernah diberi solusi atau diberi pacuan untuk berpikir memecahkan masalah itu manja. Anak-anak tersebut berjisitik, oh, pingin kayak ini, pingin kayak seperti itu ya. Jadi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau anak-anak dari kecil terbiasa kita pacu memecahkan masalah, dewasanya akan kuat, tegar, tidak mudah menyerah, seperti itu tujuannya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya murid tersebut kalau sudah diberi penguatan untuk memecahkan masalah sendiri, diberi keleluasaan untuk memberi solusi atau mencari solusi sendiri, itu dia akan menghormati dirinya sendiri. Oh, aku berarti bisa, saya pasti bisa, dan menghormati orang lain. Dari percakapan yang tadi, terus kamu sudah melanggar, pasti ada alasannya. Terus Pak Guru juga pernah salah sebagai manusia. Terus yang ketiga, kamu harus memperbaiki. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Setelah kamu melakukan kesalahan ini, melanggar aturan ini, apa yang kamu lakukan atau laksanakan? Ya Pak, saya akan tidak. Tadi kan alasannya saya kalau malam nonton HP Pak, jadi ngantuk, bangunnya kesiangan. Nah itu alasannya. Ada yang lain. Alasannya ada yang bantu orang tua. Nah makanya kalau bocah telat, anak-anak yang telat ataupun di sekolah sedih, jangan disengeni, jangan dimarahi. Itu pasti anak itu sebagai kodratnya anak pasti membawa permasalahan dari rumah. Mungkin tadi permasalahan keluarga dia tidak dikontrol sehingga begadang, tidak tidur sesuai jamnya, menjadi bangun kesiangan. Terus kadang ada anak yang mempunyai masalah di rumah, terbawa ke sekolah, sampai kepikiran tokoh-tokoh sekolah siswi malah disengani. Itu yang tidak boleh. Membawa masalah kita harus tanya, kamu kenapa kok diam saja, atau kamu perlu apa yang perlu disampaikan, apakah ada yang disampaikan. Pak Guru atau Bu Guru akan menampung ataupun akan mendengarkan dan kita sama-sama mencari solusi. Yaitu namanya restitusi. Yang selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kalau anak tersebut tadi yang saya contohkan sering datang terlambat, alasannya itu kalau sudah mempunyai solusi, itu dia akan secara sadar, aku usaha terus tapi orang disengeni, tapi malah dijek mencari solusi. Oh, berarti Pak Guru itu menghormati saya, menghormati dan cara bahasa ini ngomongke. Ya itu anak tersebut akan mengontrol dirinya, mengontrol dirinya bisa sedikit demi sedikit. Orang kok yo ada pertanyaan, Pak, kebetulan yang bisa semua seperti itu. Ya kita bertahap, tapi kebanyakan secara kodratnya anak pasti pagi-pagi ke sekolah telat atau bermasalah di sekolah, itu pasti di rumah
itu membawa masalah dan kita harus menyelesaikan, mencari solusi bareng-bareng. Dan mungkin tadi yang kita sampaikan di depan, kebutuhan dasar manusianya salah satunya tidak tercukupi atau terpenuhi. Terus selanjutnya yaitu mulai bersemangat memperbaiki, ya, karena tadi tidak diberi hukuman, konsekuensi ya tidak, penghargaan tidak karena salah ya. Makanya bersemangat. Aku suka orang kepenak karo Pak Guru, karena Pak Guru malah aku dijak diskusi, malah dijak mencari solusi priye seperti itu. Dia akan bersemangat memperbaikinya. Lanjut, pengertian restitusi. Ya, ini restitusi seperti nama orang ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian dari yang ahlinya dari Dian Gosen tahun 2004, itu menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya ya. Murid tersebut diberi kesempatan memperbaiki tanpa menghukum, tapi kita diajak diskusi bagaimana cara solusinya biar kembali pada kelompoknya. Jadi kalau di desa ya, kalau saya salah disengeni, motong orang gelem, anak-anak seperti itu sama. Sudah salah disemarahi, ya nanti akan putus asa. Ya, tapi kalau rapopo 1 kali, 2 kali diberi kesempatan memperbaiki sendiri, akan menjadi lebih kuat bahkan menurut ahli sendiri memperbaiki kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompoknya. Kelompok itu kelompok anak-anak yang sesuai aturan yang disepakati ya, dan dengan karakter yang lebih kuat. Karakternya akan lebih kuat menjadi karena pernah bersalah, pernah jadi ada masalah. Kalau sudah mencari solusi dan bareng-bareng memberikan solusi, ya Pak Guru memacu memberikan solusi dan bareng-bareng ada solusi, dia akan terbiasa dengan masalah sehingga menjadi kuat. Nanti dewasa itu secara psikologinya ya, tidak mudah putus asa ya. Seperti itu bocah dari anak kecil orang tahu disengeni, orang tahu dia manja ya, itu ya tidak semua, tapi contohnya yang saya alami sendiri ya. Saya melihat anak-anak yang biasanya anak yatim, anak yang kurang mampu, biasanya kalau nanti dewasanya akan lebih kuat, atau anak-anak yang tertempa sering kena masalah itu, kalau pas ketemu orang yang baik itu akan menjadi malah lebih kuat. Dari semuanya ini kan kita mengacu pada filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Dewantara, ini bahasa asli Dewantara. Nah itu kita itu sebagai guru adalah sebagai among, ya, momong itu ya mengkondisikan anak tersebut biar sesuai kodratnya, ya, menuntut bukan menuntut kodrat sebagai kodrat pada alam dan kodrat pada zamannya, ya seperti itu. Dan guru itu ibaratnya sebagai petani. Contoh aku punya bibit ya 2 bibit alpukat, podo sing siji apik sing siji jelek. Sing apiknya tak tandur ning gone sing panas ora tau kena banyu jarang. Ya, mati padahal bibitnya api. Sing siji agak tidak bagus, tapi ditempatkan di tempat yang bagus, kita sirami, kita beri pupuk, malah saiki tumbuh dengan bagus, buah. Itu pengalaman pribadi seperti itu ya. Jadi anak kayak orang tua pinter, tapi anak kita sebagai guru tidak membawa dengan pas sesuai dengan kodratnya alam dan zaman, dia akan seperti padi, orang dirawat akan tidak tumbuh sesuai yang
diharapkan seperti itu. Lanjut, ciri-ciri institusi. Ini kalau ini sampai ini berarti habis ya. Ciri-ciri institusi bukan menebus kesalahan, ya, tapi belajar dari kesalahan. Tadi ya, anak tadi yang saya contohkan selalu terlambat. Kalau kita istilahnya ada memberi hukuman atau dengan ini, kita rangkul, kita beri solusi, kita ajak berdiskusi, dia akan menebus kesalahannya dan belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan. Kalau anak tersebut tidak diberi hukuman, tidak dimarahi, dia akan hubungan dengan baik, kita baik, ya. Akhirnya tidak dendam, tidak sing paling medeni, ya. Mendoakan yang tidak baik. Terus selanjutnya tawaran bukan paksaan, ya. Kita akan menawarkan, bagaimana kamu kalau datang ke telat itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya tadi disebutkan dari dialog tersebut. Kalau main HP sampai malam, ya, pasti itu melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita sepakati. Itu tawaran, ya. Diajak dialog, dongeng, dicek dongeng seperti itu. Lanjut, menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Dari cara bayanganu bicara face to face, kita anak yang sering kita anak yang nakal ataupun anak yang tidak taat aturan kita itu harus sering mendekati, ya. Kita dekati biar anak tersebut secara pribadinya aku kok sering dijak dongeng Pak Guru itu bagaimana, ya. Dia akan merekam apa-apa yang kita sampaikan dan nanti akan lebih baik secara bertahap, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Di ciri selanjutnya yang mencari kebutuhan dasar yang mendasari apa-apa yang kita lakukan itu ada dasarnya. Contoh anak telat itu belum tentu kok malas semua, kadang yang rumah menjalankan membantu orang tua. Kalau Pak Guru pun sama, ada pastinya ada yang dilakukan di rumah, ya, harus menata-nata apa, mengurusi anak dan sebagainya. Itu kita cari-cari solusi bersama, ya. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan, ya. Fokus karakternya anak ini bagaimana, kita harus mencari solusi karakter. Jadi karakter anak itu beda-beda, bukan langsung ditindak sama, ya. Contoh satu ukuran tadi, ya, saya sampaikan, satu ukuran belum tentu cocok untuk semua. Kaos di paling ukurannya XL KB, yang kegedean KB, ya, tidak pas. Berikan pada sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut, perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Langsung saja, ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, ya. Hukuman ini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini contoh saja. Tidak semua menghormat bendera, ya, ada mungkin kakinya diangkat atau mungkin yang lain seperti itu. Membersihkan WC, anak-anak kok langsung di rumah saja, nggak pernah membersihkan WC di sekolah, ya sesuai dengan ukuran kemampuannya, ya. Karena anak-anak kecil diberi tindakan seperti itu, hukuman seperti itu akan tidak baik, ya, akan merasa dendam, ya. Guru marah dan murid menjadi takut, mesti wedi, ya. Nah, wedi ini mesti saya yang mengalami sendirinya. Nah, di sekolah guru ini setorone angker wedi, ya, makanya pelajaran orang mudeng, ya, seperti itu. Nah, kita ya dikit demi sedikit. Lanjut, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, ini kamu udah mengerjakan PR, nggih Pak, mau bengi lelekan adike sakit ngomong. Nah, sing guru hukuman ya langsung berikan hukuman, nah sing iki dia akan memberikan solusi mengerjakan PR di waktu istirahat. Ini namanya konsekuensi. Apa yang dia langgar ya dikerjakan, seperti tidak disengeni marah-marah. Lanjut,
guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini hanya mengacu pada peraturan. Gue habis aturan ini dilaksanakan, nanti dia akan Pak guru Rono ataupun Pak guru tidak ada untuk pindah sebagai mendoakan yang baik. Lanjut, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Tadi institusi ya, masalahnya apa, terus penyelesaiannya apa itu disampaikan. Terus lanjut, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sudah 1 jam belum nih? Oh iya, sudah 1 jam kita singkat ya. Yang 5 posisi kontrol ya, ini yang paling menarik ini Bapak. Dari yang tadi saya sampaikan. Jadi kita itu sebagai guru itu ada posisi 5, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Masing-masing peran yang kita sudah laksanakan ini, terutama yang nomor 1 sampai nomor 4, ya. Nomor 5 mungkin masih beberapa atau bertahap, ya. Penghukum, ya, anak salah langsung dihukum. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Wah, sampai apa Anda kasihan sama ibu? Ibu kan sudah membiayai, sudah pontang-panting, bekerja dari pagi sampai malam. Kenapa kamu kok enggak belajar dengan baik? Ini menjadi pembuat rasa bersalah. Oh iya, aku ki malah seperti itu, terus dibilani ibu payah, menyekolahkan anaknya orang sesuai aturan. Itu terus sebagai teman itu mesti mengakrabi murid biar tahu ikut aturan atau ikut pelajaran yang baik. Yaitu contoh dialognya, kamu apa enggak kasihan sama Pak Hartono? Nanti kalau Pak Hartono dimarahin Pak Kepala Sekolah bagaimana? Kalau kamu nakal seperti ini, Pak Hartono nanti dipandang tidak bisa membina kamu, itu sebagai teman. Terus yang Pak pemantau itu adalah sebagai memantau. Kita hanya memantau saja sebagai kamu kok telat terus, itu konsekuensinya apa ya, kembali ke konsekuensi. Yang terakhir manajer itu yang restitusi. Dia lanjut, contoh penerapan posisi kontrol tadi, kasus siswa tidak makan atribut saat upacara sebagai penghukum, patuh aturan semua, lalu berdiri di depan barisan, itu penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, itu memberi rasa bersalah. Jadi gelo, bocah gelo. Terus teman ayu lah yang tertib, Pak Guru buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sebagai patuh, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu salahnya? Kira-kira bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Terus 2 lagi, 5 menit lagi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, sekarang yang digalakkan adalah keyakinan kelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, yaitu biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu biar kita sehat. Ya, kesadaran. Keyakinan kelas itu kesadaran yang diciptakan oleh kita dan untuk kita, dari kita untuk kita, oleh kita. Lanjut. Nah, ini kemarin ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini numpang di kelas 3 sekarang ini, itu berpendapat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi apa ide-ide yang anak-anak sampaikan ditulis di kertas, ditempelkan di papan tulis ataupun kertas yang sudah saya siapkan. Itu kegiatannya seperti itu. Oh, biar datang tepat waktu, biar tidak dibully di sekolah, biar saling menghormati, biar bersih. Nah, keyakinan kelas itu diciptakan dari kita, oleh kita, untuk kita, dan kata-katanya positif, kata-katanya aktif. Orang jangan seperti itu, tapi datang tepat waktu, belajar sungguh-sungguh,
saling menghormati. Itu kan kata-kata positif. Oke, lanjut. Hasil kesepakatan kelas ditempel di papan tulis. Oke. Sebetulnya ini keyakinan kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Dan itu ditempelkan. Nah, ini yang sudah jadi. Itu di kelas 3. Ini ada keyakinan kelas. Ini kita yang foto ini jelas. Lanjut. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan. Terus selanjutnya berupa peraturan universal, sedikit saja dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah dan mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan. Semuanya dilibatkan, ini tidak boleh aturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut menyiptakan guru. Itu kelebihannya. Kalau anak-anak yang menciptakan, anak-anak yang membuat, kan nanti menjadi taat ya, secara diri sendiri, intrinsik. Nah, ini terakhir. Tadi segitiga institusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mengajar murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua kan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti semuanya ada alasannya, ya seperti itu. Stabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua Pak Guru, Bu Guru itu pernah salah. Tapi bagaimana langkah kita memperbaiki kesalahan? Nah ini menanyakan keyakinan. Bagaimana kita mau mencari solusi, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Itu yang menjadi keyakinannya. Segitiga institusi itu ya, yang tadi menstabilitas identitas. Apa yang kamu langgar? Oh, saya melanggar keyakinan kelas Pak, disiplin. Oh, pastinya Pak Guru dan Bu Guru pun salah, pernah. Semua orang. Nah itu validitas kesalahan. Terus menanyakan keyakinan. Setelah ini kamu salah, terus langkah apa yang akan kamu tempuh? Nah itu menanyakan keyakinan. Itu ya 3D. Tadi apa yang kamu langgar? Pak Guru pun pernah salah. Dan apa yang kamu laksanakan setelah ini? Oh, terima kasih. Terima kasih atas pemaparan kehadiran Bapak Ibu semuanya yang mendukung program ini. Salah satu tugas dari calon guru penggerak ini menyampaikan disiplin positif tidak akan berhasil jika tidak dibantu oleh Bapak Ibu guru semuanya. Dan tadi yang disampaikan, ya, ini sama-sama belajar. Saya pun belum bisa tapi berusaha, ya. Jadi tadi yang disampaikan pun bagus menurut saya, ya. Disiplin positif, disiplin dari diri sendiri. Kalau kita menganut profil pelajar Pancasila, pastinya semua akan di situ dimensi-dimensi sebanyak 6 itu tadi akan saling berkaitan menjadi anak yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian, kalau ada hal yang pas itu pastinya dari yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah itu pastinya dari saya sendiri yang banyak kekurangan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya alhamdulillah kita bertemu lagi di tahun pelajaran ini tahun 2023-2024 di kelas 3 ini ya. Kalian senang tidak masuk belajar kembali? Senang ya? Alhamdulillah. Baik, kita hari ini kegiatan hari ini akan membuat keyakinan kelas. Ya. Kamu tahu sebelumnya apa itu peraturan kelas? Tahu tidak? Tidak tahu ya. Peraturan kelas itu apa-apa yang harus dijalankan ya, di kelas. Atau peraturan sekolah apa-apa yang harus dijalankan di sekolah. Hei, beda sekarang ada apa namanya keyakinan kelas. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ya, belum tahu ya.
Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh Pak Guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kalian sendiri dan Pak Guru. Kesepakatan bersama itu namanya keyakinan kelas. Ya. Tujuannya apa? Keyakinan kelas itu biar sepakat apa-apa yang kamu inginkan di dalam kelas itu bisa dengan dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri, kalian mematuhi tersebut. Ya, coba sekarang langsung saja kita praktek. Kemarin sudah saya bagikan kertas, sekarang dikeluarkan. Nah, keluarkan. Sekarang kamu tulis keinginan kamu apa. Ditulis, pulpennya dikeluarkan. Tulis, dikeluarkan keinginan kamu seperti apa di kelas. Tapi setelah kamu menulis di kertas tersebut, kamu harus mematuhi karena itu sudah kesepakatan kamu. Sudah selesai? Ya, sekarang coba ditempelkan. Yang baris ini dulu. Ayo, ditempelkan. Maju, ditempel. Ya. Yang belum ada lemnya nanti kita beri. Ditempelkan. Nanti biar banyak dulu. Ya, tempelkan. Bawah boleh. Ya, lagi. Ya. Coba. Sudah? Kamu tempelkan. Kamu menulis apa? Terus selanjutnya baris ini tempelkan. Yang tempat kosong ditempelkan, maju, tempelkan. Ya. Yang sudah boleh duduk. Iya. Dan coba yang selanjutnya baris ketiga. Tempelkan. Sudah semua? Coba yang baris keempat ditempelkan. Yang kosong silakan tempelkan. Iya. Boleh sana yang kosong. Ya. Terima kasih. Coba sekarang akan Pak Hartono baca satu persatu. Dari masing-masing kalian tadi sudah menulis, tentunya beda-beda. Keinginan kamu. Tapi ini karena sudah sepakat bersama, keinginan kamu dituangkan dalam kertas ini, kamu harus mematuhi. Setuju? Iya, dengan keyakinan sendiri dari dalam diri sendiri kamu. Mulai dari saya baca, datang tepat waktu. Ya, bagus. Datang tepat waktu adalah budaya yang positif, disiplin positif. Datang tepat waktu. Yang selanjutnya, berdoa sebelum belajar. Ya, ini berdoa sebelum belajar. Bagus. Berdoa sebelum belajar itu biar mendapatkan kelancaran dalam belajar. Terus selanjutnya akan saya baca dari Calvin, berbicara sopan. Ya, bagus. Berbicara yang sopan karena kesopanan
akan membuat kita rukun. Jika tidak sopan menjadi bisa bertengkar. Selanjutnya dari menjaga kebersihan, ya bagus. Menjaga kebersihan juga keyakinan kelas yang kita harus patuhi, ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jika kelas kita bersih, nanti akan nyaman kita belajar di sekolah sehingga betah. Belajar di kelas betah, suasananya nyaman sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi pintar. Terus selanjutnya menjaga kebersihan sama, ya. Ada yang ini mengerjakan soal tepat waktu atau mengerjakan tugas tepat waktu, bagus juga, ya. Karena bagian dari disiplin yang positif adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Karena tepat waktu itu, ya, bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Orang lain maksudnya ya teman, Pak Guru, ya, Bapak Ibu di rumah, karena mengerjakan sesuatu tepat waktu akan cepat selesai. Coba dari semua keyakinan kelas kita ini nanti akan kita jadikan satu menjadi keyakinan kelas yang harus kita patuhi, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Tidak boleh terpaksa. Tidak terpaksa, ya. Terpaksa enggak? Nah, ya, karena kamu sudah menuliskan sendiri di papan tulis ini, ya. Karena kamu dengan kesadaran sendiri akan selalu dijalankan setiap hari, setiap saat, sehingga kelas ini akan tertib, ya. Karena kalau kelas yang tertib akan teratur sehingga kamu belajar menjadi nyaman. Sekarang sudah tahu, ya, antara beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan kelas dibuat oleh kelas, yaitu Pak Guru atau sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh tamu sekalian, ya, secara keseluruhan memberikan pendapat masing-masing. Tadi, ya, ada yang datang kepadaku, ada yang berdoa sebelum belajar, ada yang melaksanakan, ya, mengerjakan tugas tepat waktu, ada yang berbicara dengan sopan. Terus ada lagi nih kelihatannya satu yang beda, menghormati teman, tidak membuli teman. Ya, bagus. Tidak boleh membuli teman, ya. Tidak boleh mengejek, ya. Ada lagi, tidak boleh mengejek teman. Nah, kesepakatan yang bagus ini kita akan padukan menjadi satu sehingga menjadi keyakinan kelas yang kita patuhi. Itu, ya. Nah, kita sudah selesai mengerjakan membuat keyakinan kelas tersebut. Nanti akan mulai hari ini kita tampilkan di tembok, ya, di dinding. Setiap saat kamu bisa melihat dan bisa mengingat, tidak lupa. Itu, ya. Terima kasih dari Pak Hartono. Cukup sekian. Sekali lagi keyakinan kelas
kita taati bersama, nggih. Janji nggih. Janji dengan kesadaran sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya perhatikan kamu beberapa kali ini datang sekolah terlambat. Iya, Pak. Saya ingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 7 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan tidak? Iya, Pak. Baik, Fauzan, berbuat salah itu manusiawi. Tapi yang penting kita bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Setujukah kamu? Setuju, Pak. Fauzan, mari kita cari solusinya. Iya, Pak. Fauzan sering terlambat itu pasti ada alasannya. Karena saya sering begadang sambil main HP, Pak. Jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Iya, disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting, Pak. Iya penting ya. Kita bisa menghargai waktu ya, karena disiplin menghargai orang lain dan bisa pekerjaan kita cepat selesai. Fauzan, menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, Pak. Iya, bagus. Kamu berarti menyesal ya? Iya, Pak. Iya, tidak mengulangi lagi ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, bagus. Kamu sudah berbuat baik, sudah meminta maaf, ya itu penting ya. Jadi tidak bisa diulang lagi perbuatan yang datang ke sekolah sering terlambat. Ya, sekarang kembali ke kelas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Ahyananto, kelas 3. Terima kasih Pak Hartono. Saya senang sekali telah diajak diskusi oleh Pak Hartono untuk menemukan solusi yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.